Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah filsafat dengan materi pengembangan sumber daya alam berdasarkan filsafat. Filsafat pendidikan haruslah menaruh perhatian terhadap hakikat manusia. Manusia adalah objek dan subjek pendidikan. Selain itu, manusia merupakan sumber daya primer dan sangat menentukan dalam pembangunan suatu bangsa. Karena hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang mampu mengembangkan diri. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya dalam organisasi meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Suatu bangsa yang menginginkan kemajuan dan kesejahteraan di negaranya harus memprioritaskan dalam pengembangan sumber daya manusia atau human capital. Usaha dalam membangun sumber daya manusia ditempatkan pada tujuan strategis untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi. Penekanan nilai tersebut membantu manusia lebih produktif, lebih kreatif, mampu memecahkan masalah-masalah kesejahteraan yang dihadapinya. Pembangunan human capital untuk mempersiapkan masa depan suatu bangsa lebih baik lagi. Dan pembangunan human capital yang efektif dengan investasi melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal dan informal. Dalam pengembangan sumber daya manusia ada dua sisi pokok, yaitu sisi sumber daya dan sisi manusia. Dimensi pokok sisi sumber daya yaitu kontribusinya terhadap organisasi dan lingkungan. Sedangkan sisi pokok manusia adalah perlakuan lingkungan dan organisasi terhadapnya, yang pada gilirannya menemukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa kualitas manusia dapat merosot atau menurun yang disebabkan oleh suatu kekuatan baik, internal maupun eksternal. Dalam perkembangan dan penemuan ilmu pengetahuan mempunyai nilai pembentukan. Nilai itu sangat dipengaruhi oleh penggunaan temuan. Creation invention, ilmu pengetahuan itu disebut teknologi. Sejarah membuktikan bahwa teknologi tidak pernah susut atau surut. Selain semakin pesat perkembangannya, juga semakin tinggi dari teknologi alat sampai pada bioteknologi. Perkembangan atau pertumbuhan ekonomi saat ini masih tergantung pada sumber daya alam, seperti mineral, hutan, perkebunan besar, lahan pertanian, dan industri pengelolaan sumber daya alam. Kemampuan sumber daya alam dengan peningkatan kebutuhan manusia yang menjadi beban pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan kemampuan sumber alam tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Akibatnya, banyak negara-negara yang merosot akibat ulahnya sendiri. Dewasa ini, sejumlah negara-negara di kawasan dunia ini kehidupan negara yang bersangkutan nyaris tidak memiliki sumber daya alam. Hal diakibatkan kualitas sumber daya alamnya rendah. Sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif, inovatif, yang menggunakan energi yang tinggi seperti intelijensi, kreatif, dan mesin, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tertentu berbeda dari zaman ke zaman. Sifat bentuk dan arahnya tergantung pada kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat masing-masing. Di masyarakat tradisional, peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas pada aspek-aspek tertentu yang erat kaitannya dengan tradisi setempat. Namun, yang jelas peningkatan itu tak lepas hubungannya dengan filsafat hidup dan kepribadian masing-masing. Dalam pengertian sederhana, filsafat diartikan sebagai kepribadian jati diri dan pandangan hidup seseorang, masyarakat, atau bangsa. Kondisi ini dibentuk oleh tradisi kehidupan masyarakat ataupun oleh usaha yang terprogram. Meskipun demikian, sesederhana apapun pembentukan itu tak lepas dari peran pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi cara berpikir seseorang, maka otomatis perkembangan
potensi yang ada pada diri seseorang semakin tinggi pula. Dengan kata lain, peranan ilmu atau filsafat pendidikan terhadap perkembangan sumber daya manusia sangat erat kaitannya atau saling ketergantungan, karena sumber daya manusia yang tinggi tergantung dari pemikiran-pemikiran atau ilmu pendidikan yang dimiliki manusia. Manusia mengembangkan pengetahuan. Dari pengetahuannya itu muncul daya pikir bagaimana mengatasi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Jadi potensi yang dimiliki seseorang menjadi penentu kehidupan pada dirinya. Sehingga peran filsafat pendidikan terhadap pengembangan sumber daya manusia saling berkaitan atau sama lain. Inilah presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.